Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Agus Susanto, Dr. Sawit. Kali ini bersama saya, Mahardika Gama Pradana, kita akan mengenal istilah dalam formulasi pestisida. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar ada istilah surfaktan, ada adjuvan, kemudian ada emulgator, ada penetran, ada stiker, ada perekat, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba bahas bersama. Semoga nanti bisa membantu teman-teman dari pekebun, petani, maupun dari masyarakat pada umumnya. Baik, secara umum pestisida yang kita pakai, yang ready to use, siap kita pakai, yang sering kita beli di toko pertanian, umumnya adalah bentuk formulasi. Nah, apa itu formulasi? Formulasi itu adalah merupakan suatu campuran, diantaranya terdapat bahan aktif, kemudian pelarut atau pembawa, dan juga nanti ada adjuvan. Jadi kalau kita sering familiar ada insektisida misalnya, bahan aktifnya sipermetrin. Nah, itu kan bahan aktifnya, tetapi saat kita beli, kita tidak mungkin hanya membeli bahan aktifnya saja, karena kita akan memakainya, kita akan mengaplikasinya. Makanya bahan aktif itu supaya untuk menunjang efek racunnya, kemudian dalam penyimpanan, dalam pengaplikasiannya, kemudian dalam aplikasi di lapangan. Nah, itu harus dicampur dengan bahan-bahan yang sifatnya sebagai pelarut atau pembawa, jadi ada solvent atau carrier, dan juga ditambah adjuvan. Nah, jadi formulasi terdiri dari bahan aktif, pelarut atau pembawa, dan juga ada adjuvan. Nah, ini adjuvan ini yang pada pertemuan ini akan kita lebih bahas. Apa itu adjuvan, ya kan? Nah, kita simak. Adjuvan merupakan pendukung bahan aktif pada formulasi pestisida agar siap pakai, serta sebagai bahan pembantu dalam aplikasi pestisida di lapangan atau lahan untuk meminimalkan kendala-kendala, meningkatkan efektivitas terhadap sasaran dan efisiensi atau penghematan. Jadi dengan adanya adjuvan ini akan membantu dari aplikasi pestisida atau aplikasi bahan aktif terhadap hama target, kemudian terhadap target sasarannya, sehingga dalam penggunaannya bahan aktif sebagai komponen utama dari suatu pestisida itu bekerja lebih maksimal lagi. Kemudian adjuvan berdasarkan penggunaannya ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya utility adjuvan, ada yang namanya tank adjuvan. Nah, kita bahas satu-satu. Utility adjuvan merupakan bahan yang ditambahkan di dalam formulasi bahan aktif pestisida supaya siap untuk digunakan. Nah, jadi untuk utility adjuvan kita berbicara pada suatu kemasan. Misalnya ada kemasan insektisida, lagi-lagi kita ngomongin insektisida. Insektisida, kemudian di situ ada bahan aktif, ada pembawa. Misalnya ada bahan aktif X, kemudian bahan aktif itu diformulasikan dalam bentuk tepung, otomatis tepung ini sebagai pembawanya. Nah, setelah bahan aktif kemudian diformulasikan dengan tepung, kemudian untuk tepung ini bisa nantinya terlarut dalam air, kemudian aplikasinya mudah, ini kita tambah sebuah bahan yang namanya utility adjuvan, misalnya emulsifier, sehingga nanti ketika ada insektisida kemudian dicampur dengan air, nah itu akan menjadi teremulsi secara sempurna. Kemudian ada yang nanti sifatnya dispersan, compatibility agent, co-solvent, dia sifatnya buffer. Jadi nanti ketika insektisida ini dituangkan atau pada saat disimpan, kemudian pada saat formulasi itu pH-nya bisa stabil karena ada beberapa bahan aktif yang harus memerlukan pH stabil gitu, sehingga dalam penyimpanan khususnya nanti tidak rusak. Nah, nanti ada juga utility adjuvan yang sifatnya juga bersifat suspension agent dan juga seperti deposition agent. Nah, itu utility adjuvan. Jadi di utility adjuvan itu kita berbicaranya pada lingkup botol pestisidanya. Nah, di dalam botol pestisida. Kemudian ketika kita membeli pestisida dalam kemasan botol misalnya,
Selanjutnya kita aplikasikan ke dalam larutan semprot. Nah, di larutan semprot ini kan biasanya kita menggunakan dalam jumlah besar, kemudian kita tambahkan pelarut supaya mudah untuk diaplikasikan. Nah, sehingga ada jenis adjuvan yang disebut sebagai tank adjuvan. Nah, tank adjuvan ini merupakan bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki performa formulasi pestisida saat digunakan. Jadi formulasi pestisida yang ada di botol tadi itu performanya akan diperbaiki ketika pestisida ini akan digunakan. Itulah yang dinamakan sebagai surfaktan. Nah, jadi surfaktan itu dari bahasa Inggris, merupakan akronim dari Surface Active Agent, yang artinya suatu bahan yang menentukan aktivitas zat di suatu permukaan. Ini permukaan ini maksudnya ketika nanti pestisida dalam larutan semprot itu diaplikasikan, kemudian mengenai target. Nah, di permukaan target itu aktivitasnya akan dipengaruhi. Nah, dari surfaktan ini nanti akan macam-macam. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi ketika sampai di permukaan target, misalnya tumbuhan, kalau kita bicara herbisida, ketika nanti larutan pestisidanya mengenai permukaan dari target, itu nanti akan ditentukan apakah efisiensinya bisa ditingkatkan, misalnya supaya butiran-butiran atau droplet dari larutan semprot yang keluar dari nozzle itu akan menyebar merata. Nah, supaya menyebar merata, maka surfaktan atau surface active agent yang digunakan jenisnya adalah spreader. Nah, jadi spreader ini seperti apa ya? Perata lah ya, meratakan, spread. Jadi dia melebar atau ya itulah seperti itu. Nah, jadi spreader ini sifatnya adalah surfaktan yang sifatnya dapat menurunkan tegangan permukaan bahan semprot pada permukaan daun sehingga butiran semprot atau droplet itu tadi menyebar rata ke seluruh permukaan daun. Nah, itu. Kemudian ada surfaktan yang sifatnya stiker. Nah, ini yang sering kita dengar, yaitu sifatnya sebagai perekat. Artinya apa? Artinya ketika larutan semprot, supaya performa dari bahan aktif itu atau formulasi pestisida itu baik, sehingga ketika disemprotkan kemudian melekat bahan aktif tersebut pada permukaan sasaran semprot itu tidak mudah tercuci oleh hujan. Nah, jadi perekat ya. Kemudian ada surfaktan yang sifatnya penetran, yaitu penembus. Artinya apa? Artinya bahan aktif yang kita semprotkan itu mudah menembus target. Nah, misalnya menembus stomata dan kutikula misalnya. Terus kemudian kalau kita bicara dengan targetnya hama atau serangga, jaringan kitin pada kulit serangga itu bisa lebih ditembus lagi. Jadi tidak hanya sekedar bahan aktif ini bisa merata, bisa melekat, tetapi dia juga bisa menembus. Sehingga nanti ketika itu sifatnya racun kontak, nah racunnya itu bisa masuk ke dalam jaringan dan mengenai sel-sel atau jaringan target yang menjadi sasaran dari racun tersebut. Nah, selain spreader, stiker atau perekat, penetran atau penembus, sifat-sifat surfaktan yang lain ada seperti drift retardant, kemudian wetting agent, oil enhancer, anti-foam, dispersing agent, dan emulsifier. Jadi beberapa ini mungkin akan kita bahas selanjutnya karena 3 ini tadi yang sering kita dengar. Kemudian contohnya akan kita sedikit kupas satu-satu. Nah, ini masuk dari spreader. Kenapa sih harus menggunakan surfaktan? Nah, jadi di sini kita lihat ketika tidak menggunakan surfaktan, jadi larutan droplet itu cenderung berada di atas permukaan dari jaringan daun. Kalau ini kita misalnya berbicara tentang daun gitu, sehingga di sini antara cairan pestisida yang kita cari larutan semprot terhadap permukaan ini ada sebuah tegangan permukaan. Nah, sehingga nanti ketika kita misalnya menggunakan ada 2 merek surfaktan, kedua merek ini bisa menurunkan tegangan permukaan sehingga larutan itu bisa menembus ke dalam jaringan atau sel-sel itu tadi. Nah, ini misalnya ada 2 surfaktan, ada suatu surfaktan itu misalnya bisa meratakan
sehingga luas permukaannya hanya sedikit karena tegangan permukaan yang dapat dia turunkan penampangnya tidak begitu luas. Tapi ada juga beberapa surfaktan yang bisa menurunkan tegangan permukaan dengan luas penampang yang lebih lebar, sehingga nanti larutan semprot itu mempunyai luas penampang yang melebar. Nah gitu, jadi dia lebih rata gitu. Nah contohnya seperti ini. Kalau air biasa ada beberapa daun yang kita teteskan, yang ditetesi oleh air. Nah ternyata airnya itu karena akibat tegangan perbedaan tegangan permukaan tegangan, airnya menjadi butiran saja. Tetapi ketika air ini kita beri surfaktan, maka cairan itu nanti akan merata, itu harapannya, sehingga nanti selain merata juga bisa menembus, bisa merekat dan sebagainya. Nah kemudian yang stiker. Nah stiker ini maksudnya apa? Ketika kita menggunakan larutan semprot kemudian tanpa menggunakan surfaktan, itu bisa jadi ada kemungkinan tercuci oleh air hujan. Selain tercuci oleh hujan akibat adanya semprotan, tegangan semprotan yang terlalu tinggi, maka dia akan memantul sehingga tidak efektif. Nah ketika kita campur dengan surfaktan, maka larutan semprot akan merata dan juga akan menempel di permukaan daun, sehingga kita tidak sia-sia atau tidak mubazir. Itu kira-kira terkait dengan stiker ini atau perekat. Nah selanjutnya penetran atau penembus. Jadi kalau ini kita lihat ada stomata, kemudian ada jaringan epidermis. Nah ketika kita menggunakan penetran itu bisa menembus lebih dalam. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ini ketika ada sebuah larutan dicampur dengan surfaktan kemudian diwarnai, ini yang tanpa surfaktan, ini menggunakan surfaktan tertentu. Nah sehingga jaringan-jaringan yang ditembus lebih nampak. Nah seperti itu kira-kira. Ini jadi kan stomata ini bisa menembus sampai ke dalam ini ya, sampai epidermisnya. Kemudian ada dinding sel. Nah kalau ini kan kurang bisa menembus gitu. Jadi stomata ini kurang mampu menembus gitu, tidak mau masuk gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita sudah sedikit tahu nih apa itu adjuvan, kemudian apa itu surfaktan, kemudian surfaktan ada jenisnya. Nah ini ada emulgator gitu. Nah ini emulgator ini sebenarnya posisinya di mana gitu di dalam bahasan adjuvan ini. Nah jadi emulgator itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai emulsifier gitu, sebagai untuk pencampur. Nah pencampur apa? Ketika kita berbicara dengan fogging atau pengasapan, itu kita memerlukan larutan larutan semprot yang berisi racun, dan juga kita memerlukan solar, biasanya bahan solar. Nah supaya air dan minyak ini bisa tercampur, sehingga kita memerlukan emulgator. Nah terkadang emulgator ini juga berfungsi sebagai perekat gitu, sebagai stiker gitu. Nah kita ketahui bahwa salah satu kunci sukses dari larutan fogging itu adalah terletak dalam kalibrasinya gitu. Nah ini kalau kita berbicara fogging atau teknik pengasapan, komposisinya ada air, emulgator, racun atau insektisida. Kalau ini kita bicara dengan pengendalian hama, dan juga ada kita menggunakan solar. Nah untuk di kelapa sawit kita mengenal ada tanaman rendah yang umurnya kurang dari 15 tahun, atau tanaman kelapa sawit yang tinggi lebih dari sama dengan 15 tahun usianya. Itu penggolongan dari kami, sehingga dari emulgator itu harus kita tentukan. Yang membedakan biasanya adalah kandungan solarnya. Kalau tanamannya tinggi kita memerlukan solar yang lebih banyak. Ketika tanamannya rendah, solarnya kita kurangi sekitar 60% saja gitu. Dan yang terakhir untuk mendapatkan larutan semprot, nah itu tambahan kita tentukan air sisanya gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kunci sukses teknik pengasapan atau fogging itu terletak pada homogenitas campuran larutan fogging dan waktu pelaksanaannya, sehingga perlu kalibrasi konsentrasi emulgator yang tepat. Nah karena emulgator ini mempunyai sesuatu yang penting, peran yang penting, yaitu untuk sebagai pencampur itu tadi, sehingga
kita harus melakukan kalibrasi supaya hasil larutan fogging yang akan kita aplikasikan itu mencampur rata. Jangan sampai terpisah antara solar dengan racun. Nanti ketika kita baru menghidupkan fogging, larutan yang pertama keluar racunnya, setelah itu yang keluar tinggal asap-asapnya saja karena yang dibakar hanya si solarnya itu tadi. Jadi contoh larutan fogging atau kalibrasi fogging yang tepat itu tercampur merata, penampakannya seperti susu gitu, kental. Nah, jadi sebelum kita melakukan fogging ada baiknya kita mengambil atau melakukan kalibrasi larutannya, kita kalibrasi, kita membuat komposisi larutan dalam ukuran yang kecil, kira-kira 500 mili kalau di sini saya pakai. Jadi ini misalnya untuk tanaman-tanaman kelapa sawit yang umurnya kurang dari 15 tahun, ini kita cek kira-kira kita mau pakai emulgator berapa persen ya gitu. Ini juga sama. Nah, dalam volume 500 mili kita pakai, kemudian kita campur, kita tunggu 2 jam, mana emulgator yang bertahan, nah gitu. Dalam kasus ini, contoh ini kita menggunakan emulgator 3%. Nah, nanti sehingga ketika kita menggunakan atau kita ingin membuat larutan semprot dalam volume yang sesungguhnya, misalnya 1000 liter atau 500 liter, nah itu kita sesuaikan emulgatornya 3%. Nah, yang lainnya menyesuaikan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya para pemirsa sekalian, kita sudah mengetahui bahwa di dalam pestisida ini ada sebuah formulasi yang terdiri dari bahan aktif, pelarut atau pembawa sebagai carrier atau solvennya, kemudian ada adjuvan yang memperbaiki performa dari formulasi itu tadi. Adjuvan sendiri dibagi dua, ada utility adjuvan, ada tank adjuvan. Kemudian di tank adjuvan untuk memperbaiki, meningkatkan performa di lapangan saat melakukan penyemprotan, itu ada surface active agent atau yang kita sebut surfaktan. Nah, surfaktan ini di dalamnya ada beberapa yang mempunyai sifat sebagai spreader, perata, ada sebagai penembus penetran, dan juga perekat atau stiker. Nah, jadi demikian kesimpulannya, sehingga kita sudah mengetahui perbedaan dari masing-masing istilah itu tadi, adjuvan, surfaktan, kemudian emulgator, kemudian ada penetran, perekat, dan sebagainya. Sehingga nanti semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para teknisi, para praktisi dalam kegiatan budidaya pertanian khususnya. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silahkan kontak kami. Terima kasih banyak atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.